Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang teks eksplanasi. Di sini ada saya, Najolia, absen 26. Saya Nanda Zakaria, absen 27. Lalu saya Nika Dekaren dari absen 28. Saya Nur Latifah, absen 29. Saya Pandu Haji Pangestu, absen 30. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Yang kedua adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Yang ketiga ada struktur teks eksplanasi. Secara umum, teks eksplanasi punya 3 struktur utama, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan juga interpretasi. Pernyataan umum itu berisikan pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya, dan atau proses terbentuknya suatu teks. Lalu yang kedua, urutan sebab akibat. Berisikan tentang penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dan terperinci dari awal hingga akhir. Lalu yang terakhir ada interpretasi. Di sini berisikan tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Nah, selain itu, sama seperti struktur sebelumnya, teks eksplanasi juga punya struktur lain yang mirip seperti struktur pertama tadi. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Mengidentifikasi hal yang akan dibahas terkait fenomena alam, sosial, budaya, dan lainnya. Lalu yang kedua itu ada proses kejadian. Di sini proses kejadian menceritakan atau suatu proses kejadian secara rinci sebagai pertanyaan bagaimana atau mengapa. Yang A itu ada pola pernyataan bagaimana. Uraian secara kronologis atau gradual, kejadian disusun berdasarkan urutan waktu. Lalu yang B ada pola pernyataan mengapa. Urutan secara kausalitas, kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah ulasan atau review, komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang telah dibahas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, dan fenomena-fenomena lain dan peristiwa. Tidak terfokus pada tentang seseorang. Selanjutnya, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi kronologis atau konjungsi waktu, seperti sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi kausalitas, contohnya sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, teks eksplanasi juga menggunakan kata kerja pasif, seperti terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, dilahirkan, dan masih banyak lagi.
Yang terakhir, teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Maksudnya, teks eksplanasi itu bersifat informatif dan bersifat faktual. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi berikut berjudul penyebaran COVID-19. Sejak tersebar di Indonesia pada tahun 2020 lalu, sampai saat ini COVID masih terus menular dari satu manusia ke manusia lain. Sampai tulisan ini dibuat, jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia sudah mencapai 1,55 juta kasus terkonfirmasi. Sedangkan di dunia sudah mencapai lebih dari 134 juta. COVID-19 sendiri merupakan penyakit yang berasal dari virus SARS-CoV-2. Penyakit ini dapat menular antar manusia melalui droplet atau tetesan air yang berasal dari mulut atau hidung yang tertular saat batuk, bersin, maupun berbicara. Seseorang akan terinfeksi COVID-19 apabila tidak sengaja menghirup droplet dari penderita COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah selalu memperingatkan kita untuk menjaga jarak kurang lebih 1,8 meter dari orang lain dan selalu memakai masker kemanapun kita pergi. Selain menular secara langsung, COVID-19 juga dapat ditularkan melalui perantara. Misalnya droplet penderita terjatuh pada benda di sekitarnya, lalu seseorang tidak sengaja menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Kemudian jika tangan digunakan untuk menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kemungkinan kita dapat terinfeksi COVID-19. Inilah alasan mengapa pemerintah selalu menggalakkan gerakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir tiap kita berpergian. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.